sama-sama naikkan pujian ini. Come on. Dimanapun kalian berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup. Semua kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Teman anak muda, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Come on semua, masih bisa lebih semangat lagi, amin. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup. Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sedalam dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Make some nice. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Yeah. Sorakan haleluya. Sama-sama kita mau lebih lagi buat Tuhan, teman-teman. Amin. Sama-sama mau nyatakan lebih lagi buat Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan sangat baik di
kehidupan kita.
the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, dengan segenap hati kami katakan Tuhan, into your hands I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Say Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, dengan suaramu sembah Tuhan, dengan segenap hatimu, naikkan syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Engkau yang pegang setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini setiap hati yang rindu untuk menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami rindu terus bawa yang terbaik Tuhan, kami rindu Tuhan menyembahmu Bapa, memujimu Tuhan. Ya Allah, 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 ya I will worship. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sepanjang hidup kami Tuhan kami nyatakan, yes, I will worship you, oh God. I will worship you.
segenap hatimu katakan buat Tuhan. I will worship you Lord. I will worship. Yes, I will worship you Lord. I will worship you. I will worship you.
setiap hati kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap telinga kami Tuhan. Karena hanya suara-Mu Tuhan yang ingin kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom teman-teman JTC CK7. Nggak terasa ya, sudah 1 tahun berlalu sejak kita beribadah online. Dan minggu ini, minggu terakhir di bulan 3 dari tahun 2021. Wah, begitu banyak yang kita lewati teman-teman. Bahkan belum tahu apakah ada kepastian bagaimana waktu kita di beberapa bulan nanti. Atau kapan ibadah online dibuka. Tetapi saya pikir apapun ibadahnya, selagi kita masih mencari Tuhan, selagi kita sungguh-sungguh, saya yakin teman-teman, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah iman kita semakin bertumbuh, atau malah sebaliknya, iman kita malah stuck, iman kita malah mandek, malah mampet. Ya. Apakah karakter kita juga semakin terbentuk dan semakin serupa dengan Kristus, atau dengan segala sesuatu dilakukan online, sekolah online, kuliah online, bekerja juga online, karakter kita malah nggak karu-karuan. Koko rindu pada hari ini untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dapat mengubahkan kita. Ya, jadi kita perhatiin ya, fokus kepada firman Tuhan, ya, jangan kepada situasi sekeliling kita ataupun bahkan distraction yang ada di sekeliling kita, tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi sesuatu yang bisa mengubahkan kita. Untuk itu teman-teman, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kami bisa belajar sesuatu dan menjadi bekal untuk hidup kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi teman-teman yang mendengarkan Tuhan, sehingga boleh terjalin satu sinergi dan segala rencana Tuhan dalam ibadah online untuk JTC CK7 ini terlaksana ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Teman-teman, Koko di minggu keempat ini diberikan satu tema yang wow banget, yaitu tentang pengorbanan diri. Ya, pengorbanan diri. Poinnya adalah bagaimana kita tetap hadir di tengah dunia ini, dan bukan hanya hadir, tapi kita juga memancarkan terang Kristus. Nggak gampang ya, hadir dan memancarkan terang Kristus. Kalau bicara tentang hadir teman-teman, di era digital ini, di era sosial media ini, lebih mudah supaya kita itu hadir ataupun eksis. Ya. Kakak beberapa waktu yang lalu lihat satu video TikTok yang namanya itu Grandpa Chan. Ya. Dia itu seorang kakek yang berusia 78 tahun. Ya. Ketika kakak buka profilnya tertulis, I am just a 70-year-old grandpa who is trying to connect with my 4 grandkids. Ya. Kakek ini mau terkoneksi, kakek ini mau tetap hadir. Oleh karena itu, walaupun usianya yang memang sudah tua, udah nggak main-main, 78 tahun, dia membuat video. Dan videonya itu menyenangkan banget ya. Lihat bagaimana dia joget-joget, ya, dengar lagu Spanyol, dengar lagu Barat, dia mengikuti irama. Ya, yang kakak dapatkan adalah sukacita, seneng kayaknya, senyum gitu ya, ngelihat hal seperti itu. Nah, tapi itu bicara tentang hadir teman-teman. Dan hadir dan memancarkan terang Kristus adalah satu hal yang berbeda lagi. Kalau hadir doang, yes, kita bisa tinggal bikin konten, ya, tinggal ngerekam, rajin upload, kita bisa hadir, kita bisa eksis. Tapi benar-benar bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hadir dan memberi dampak bagi sekeliling kita. Nah, Koko rasa teman-teman adalah tepat di mana minggu depan kita sudah menyambut, akan memperingati Jumat Agung, dan juga kita akan memperingati Paskah, ya, kemenangan. Dan saya yakin
adalah baik kalau kita belajar dari teladan yang bukan orang lain, yaitu Tuhan kita sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus sebagaimana dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5 bisa menjadi gambaran tentang kehadirannya dan pengorbanannya sehingga ia membawa terang itu ke dalam hidup kita. Yuk kita baca teman-teman ya, sama-sama ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di screen atau kalau ada Alkitabnya dibuka, kita baca sama-sama dengan suara kuat karena iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 5 berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Ya, satu ayat yang luar biasa. Man of sorrow. Ini adalah gambaran, ini adalah nubuatan. Dan kita tahu teman-teman, 2000 tahun kemudian, nubuatan itu bukan hanya nubuatan, tetapi digenapi dengan sempurna. Esensi pengorbanan diri digambarkan dengan baik di ayat-ayat tersebut. Digenapi oleh Tuhan Yesus melalui hidupnya. Sepanjang dia hidup, ia melayani. Melalui pelayanannya, apa yang dia lakukan selalu untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, dan yang terutama kepentingan Allah itu sendiri, teman-teman. Dan penderitaannya menuju dan di kayu salib, itulah pengorbanan Kristus bagi kita, dan bahkan kematiannya untuk kita semua. Ya. Kalau kita bicara tentang pengorbanan diri, kayaknya ngeri amat kak, ya, serem banget sih. Apalagi kalau baru ibadahnya pagi-pagi nih, ya, pagi-pagi buka YouTube, nonton, khotbahnya pengorbanan diri. Udah ganti channel tetangga aja yang ringanan dikit, yang lebih santuy dikit, ya. Tapi teman-teman, kita perlu belajar. Kita sebentar lagi akan memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita resapi, kita maknai sehingga benar-benar apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita tidak menjadi sia-sia aja, tapi benar-benar bisa meresap ke setiap sel tubuh kita, teman-teman, sehingga hidup kita diubahkan dari dalam dan kelihatan di luarnya, teman-teman. Ya. Jika Yesus hadir 2000 tahun yang lalu, bahkan sekali untuk selamanya, dia menebus dosa kita. Pertanyaan yang kakak mau tanya kepada teman-teman adalah, apakah kita hadir di hadapan Tuhan? Sekali lagi kakak ulangi, jika Kristus sudah hadir di hidup kita, apakah kita hadir di hadapannya? Dengan gampang mungkin sebagian orang akan menjawab, ya, hadir kak, ini buktinya lagi nonton kakak nih, ya. Buktinya klik kasih jempol atau mungkin komen chat gitu, ya. Tapi benar-benar, apakah sungguh kita hadir? Hadir bukan bicara tentang menyatakan presensi kita present gitu, ya. Kita ambil absensi, kita hadir, kita cek. Tetapi benar-benar tentang hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Dan itu juga membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, teman-teman, yuk kita belajar yuk. Hidup seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan bagi kita? Pelayanan seperti apa? Pengorbanan seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa belajar dan kita juga melakukannya dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Nah, poin yang pertama adalah hidup yang melihat kebutuhan di sekeliling kita. Melihat kebutuhan di sekeliling kita. Ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia hidup, dia selalu melihat kebutuhan di sekelilingnya. Ini juga diterapkan oleh para murid, para rasul, sehingga mereka rela
mereka pergi ke negara yang jauh, penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Kenapa? Karena mereka tahu ada kebutuhan untuk orang-orang mengenal Yesus sehingga mereka diselamatkan. Ya. Ini juga diterapkan oleh tokoh-tokoh gereja dan bahkan pemimpin-pemimpin gereja kita sendiri. Ya, kita tahu kita digembalakan oleh Dr. Yanto yang luar biasa, yang hadir, ya, doa fajar, menara doa, setiap acara Bible study, banyak sekali acara, sampai saya kadang-kadang heran, kok staminanya kayaknya nggak habis-habis ya. Tapi itulah teladan yang sudah diberikan pertama kali oleh Tuhan Yesus itu sendiri, ya, oleh Allah itu sendiri, dan juga kepada tokoh-tokoh gereja, kepada rasul-rasul, dan sekarang biarlah itu juga didapati dalam hidup kita semua. Ya. Yuk kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 15 ya. Bagaimana kita bisa melihat di sini, kita belajar tentang melihat sebuah kebutuhan. Saya bacakan untuk teman-teman. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat yang ke-15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Nah teman-teman, cerita ini kita sudah mungkin dengar berkali-kali. Tetapi kok mau ajak kita untuk fokus ya, kepada bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat kebutuhan di orang banyak tersebut. Di ayat 14, ketika ia melihat orang banyak, apa yang dilihat Tuhan? Mata Tuhan melihat kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan? Mereka lapar, mereka capek. Dan kalau perut udah kosong, berabe teman-teman. Ya, saya ini kalau perut lapar kadang-kadang juga, waduh, ya, lupa kadang-kadang ya. Makanya Tuhan Yesus benar-benar lihat ini. Ada satu kebutuhan yang harus dijawab. Tetapi bagaimana murid-murid melihat hal yang sama tersebut? Satu hal yang sama, murid-murid melihatnya dari segi yang berbeda. Mereka melihat hal tersebut sebagai sebuah masalah. Ya, masalah yang mereka tidak bisa atasi, sehingga dia berkata kepada gurunya, "Tuhan, guru, ya, suruhlah mereka pergi. Karena ini udah malam, kita nggak punya cukup makanan, kita juga nggak punya cukup uang untuk memberikan mereka makanan." Nah teman-teman, ya, poin yang pertama, kita mau benar-benar belajar untuk memiliki mata yang melihat kebutuhan orang lain. Apakah mata kita ini mata yang melihat kebutuhan, atau mata yang melihat masalah, atau mata yang melihat kelemahan, teman-teman? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar, secara otomatis tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi teman-teman, kita mau belajar yuk, kita latih mata kita itu untuk menjadi mata yang melihat orang-orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang memiliki kebutuhan dan bukan sebagai masalah. Contoh ya, bagaimana kita menyikapi orang yang telat, teman-teman. Kadang-kadang kita lihat orang yang telat, gregetan ya, rasanya ya. Dan kadang-kadang kita memberikan label kepada mereka ya. Oh, ini sih si jam karet nih ya. Ini sih si molor nih. Ini sih yang si telat nih pasti ya. Atau kadang-kadang orang yang emosinya suka meledak-meledak dan berkata yang kurang pantas. Kita panggil, kita kasih julukan ya. Si gaspol ya, si volcano ya, si remblong, teman-teman. Atau bahkan orang yang nggak pede ya. Orang yang nggak pede kita lihatnya mereka sebagai, aduh, ini si cemen nih ya, si penakut nih. Atau kita melihat mereka sebagai mereka butuh Tuhan untuk bisa mengubahkan hidup mereka. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah teman-teman, Yesus selalu melihat kebutuhan. Kemanapun dia pergi, Yesus selalu melihat ada yang perlu ditolong, dikasihi, dan diselamatkan. Kalau kita lihat satu contoh, Zakheus.
Kalau Tuhan Yesus hanya melihat dia sebagai orang yang tidak memiliki dignity atau martabat, yang bahkan tidak mengerti nasib yang dialami oleh rekan-rekan sebangsanya, Sakeus akan terus menjadi pemungut cukai. Wanita Samaria, ya, seorang yang penjinah, yang telah memiliki 5 orang suami, dan bahkan yang sekarang yang sedang bersama-sama dengan dia itu bukan suaminya. Kalau Yesus hanya melihat perempuan itu sebagai seorang pendosa, dia akan terus sebagai penzina. Bahkan tentang orang lumpuh di kolam Bethesda, ya, kita tahu bagaimana ia menderita 32 tahun. Dan bahkan ketika Yesus bertanya kepada dia, ya, apakah kamu mau sembuh? Ya, dia bilang, aku mau Tuhan. Tapi bagaimana aku bisa sembuh? Ketika airnya baru mulai beriak-riak, aku mau ke sana, orang lain sudah terlebih dahulu. Kalau Yesus melihat dia sebagai, kurang usaha kamu, ya, nggak sungguh-sungguh, ya, kurang pintar, kurang strategi, kurang ini, kurang itu, ia akan terus menjadi orang yang lumpuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat mereka sebagai seseorang yang membutuhkan pertolongan, ia hadir, ia melihat hal tersebut, dan hidup mereka diubahkan. Nah, teman-teman, kadang-kadang kalau kita lihat cerita Alkitab, kayaknya ya Tuhan memang seperti itu, Rasul seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Kadang-kadang nggak mudah ya. Kita kadang terlalu sibuk, ya, kadang kita terlalu cuek, kita nggak mau tahu urusan orang lain, atau kadang kita juga nggak mau menyakiti perasaan orang lain, sehingga kalau kita tahu walaupun ada kebutuhan, kita cenderung mengabaikan aja. Ya, kita lewatin aja. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya, habis dia memang udah kayak begitu. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu Koko ketemu dengan satu orang, ya. Ada satu guru yang mengajar dengan sangat baik, ya. Ia memiliki metode mengajar yang sangat-sangat baik. Kakak ngerasain sendiri, kenapa? Karena anak kakak itu diajar dan menjadi lebih baik gitu ya. Tapi ia memiliki sebuah kelemahan, ya. Bukan sebuah, ya, mungkin 2 buah ya. Yaitu kalau bicara nadanya nada tinggi, teman-teman, ya. Nadanya suka tinggi dan kata-katanya tajam. Dan seperti biasa, setelah beberapa bulan ada Parents Teachers Conference, ya. Di situ, ya, teman saya yang baik, yang sungguh-sungguh, yang berdedikasi, kena serangan karena kelemahannya ini. Dan setelah itu kita ada pergi meeting. Ketika pergi meeting, ya, sepertinya Tuhan menggerakkan kesempatan ini, ya, masuk dalam hidupnya, ngobrol lebih lagi sama dia, ya. Kakak mengerti akan hal tersebut, lalu ya kakak ngikut aja deh, ya. Kakak ajak pulang, jadi kita jalan sama-sama, terus kita ngobrol, ya. Sampai kakak merasa, aduh, ini sebenarnya, ini dia juga perlu pertolongan. Dia nggak mau sebenarnya kayak begitu. Dia bilang, ya gue juga nggak mau kayak begitu, but I can't help it, ya. I can't help it gitu loh, ya. Pernah nggak teman-teman ngerasain seperti itu? Kadang-kadang kita tahu nih yang kita buat sebenarnya kurang bener. Kadang-kadang kita tahu yang kita buat ini sebenarnya salah, tapi kita nggak berdaya, teman-teman, ya. Kita butuh Tuhan. Ya, itulah yang dimana saya masuk, ya, dimana kakak ngobrol hati ke hati, ya. Kakak sharing sampai dia bilang, iya bener ya, ternyata kita semua nih seperti ini, ya. Kita butuh Tuhan. Benar, butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Walaupun sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi tetap kita ini butuh Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, semakin hari semakin baik, ya. Dan kakak berdoa terus, terobosan demi terobosan dialami oleh teman kakak, sehingga hidupnya diubahkan dan dia menjadi agen perubahan untuk orang lain. Amin. Karena itulah yang Tuhan mau, ya. Ketika Tuhan ubahkan hidup kita, Tuhan juga mau pakai kita supaya kita menjadi alatnya untuk, ya, mengubah, menolong hidup orang lain. Roh Kudus yang mengubahkan, kita menolong, kita menjadi alat saja, teman-teman. Itu yang pertama, ya, memiliki atau hidup yang melihat kebutuhan. Yang kedua, hidup yang rela memberikan apa yang kita miliki. Kakak lanjutkan pembacaannya dari Matius 14 ayat 16 sampai dengan 19 kali ini, ya.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya. Prinsip hidup yang kedua adalah prinsip 5 roti dan 2 ikan. What is in your hands? Ya, Tuhan selalu mau menggunakan apa yang sudah kita miliki. What is in our hands? Is it our skill? Is it our talent? Is it our resources? Ya, or even our connection? Give it to the Lord. Berikan kepada Tuhan. Tuhan yang pakai, Tuhan yang multiplikasikan. Kenapa? Karena Ia Allah yang sanggup. Ya. Tuhan Yesus memilih murid-murid bukan yang super qualified. Ya, diadakan seleksi terlebih dahulu. Enggak, teman-teman. Tapi Ia memilih nelayan. Ya, Dia tidak memilih ahli debat. Dia tidak memilih ahli-ahli dalam Taurat, ya, ahli pidato. Tetapi Tuhan lihat mereka mau mengikut Tuhan dan memberikan hidup mereka. Ya, kalau kita memberikan apa yang kita miliki, kalau kita mungkin berkata, "Kak, aku nggak punya banyak, Kak. Tapi biarlah apa yang aku miliki, aku mau berikan kepada Tuhan." Yes, itulah prinsip memberi hidup untuk Tuhan. Ya. Banyak orang yang mau ikut Yesus, tetapi mereka nggak mau memberikan hidup mereka. Ya. Di Alkitab ada cerita tentang orang muda yang kaya. Ya. Selama pelayanan, kakak lihat banyak orang muda. Ya. Banyak kan yang diketemui, ya, orang muda takut Tuhan, tapi nggak kaya. Ya, banyak ya, seperti itu banyak banget. Muda cinta Tuhan, all out buat Tuhan, tapi nggak kaya. Atau kadang-kadang kakak ketemunya sebaliknya. Ya, orang muda yang nggak takut akan Tuhan, tetapi kaya raya. Dan itu yang lebih butuh Tuhan lagi. Ya, yang hidupnya berantakan, urakan, sesuka-sukanya. Tetapi ya ini orang muda yang kaya. Dia mau ikut Yesus. Kalau dia mau ikut Yesus nih, ini istilahnya nih favoritnya ciwi-ciwi nih, ya. Ciwi-ciwi akan senang. Kenapa? Udah muda, mau melayani, mau ikut Yesus, kaya lagi. Bos, kurang apa tuh, ya. Tetapi ketika mulai bercakap-cakap dengan Yesus, dia bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memiliki hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata kepada dia, ya, "Turuti segala perintah Allah." Dia tanya lagi, "Yang mana? Which one?" Ya, perintah yang ke-6 sampai dengan ke-9, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menjina, jangan mengingini barang orang lain. Sudah Tuhan. Apalagi? Hormati ayah dan ibumu. Sudah Tuhan. Terus dia nanya lagi, nantang lagi, apa yang masih kurang? Wah, ya. What is it that I am still lacking? Perlu buat apa lagi nih Tuhan? Tuhan Yesus bilang, jual hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Di saat itu juga air mukanya mungkin berubah ya. Kakak mencoba membayangkan ketika dibilang jual hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan sempurna. Dari mukanya yang seger gitu ya, yang baru ngomong, ini udah aku lakukan Tuhan, ini juga udah aku lakukan, apalagi yang kurang. Tiba-tiba dia bilang jual harta, dia langsung bek, terdiam, terbengong, nunduk, kuciwa, lalu dia pergi, ya. Lalu dia bilang, mulailah, ya. Conlah, let's go home, ya, adios. Kenapa? Karena banyak hartanya. Gak semua orang mau ikut Yesus. Gak semua orang mau memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan, ya. Sekali lagi kakak bukan mengkhotbahkan supaya kalian jual barang-barang kalian dan mengikut Yesus. Tapi kakak mau, apapun yang kalian miliki, mungkin kalian berlebih dalam skill, dalam talenta, berikan itu kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena dengan melakukan hal tersebut, kita nggak pernah tahu hidup orang akan diubahkan. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita menjadi berkat yang luar biasa. Kakak sendiri adalah dulu orang yang perlu banget
ditolong oleh Tuhan. Ya, karena ketergantungan kakak pada zat-zat yang tidak baik, kakak harus diungsikan ya dari kota ini, pergi kuliah ke tempat yang jauh. Dan ketika kakak menghadapi masalah, ada seorang dosen yang kakak masih ingat sampai sekarang namanya Damien. Damien, dia selalu membawa kakak ke gerejanya, ya, ajak ibadah, ajak garage sale, menyenangkan ya, ajak ke pertemuan-pertemuan doa. Tapi yang paling penting adalah ketika kakak udah gak ada jalan keluar, dia bisa datang dan dia berdiri, dia membela kakak. Wow, ya, kakak cuma bisa terbengong-bengong doang. Tuhan, baik banget Tuhan. Aku di negara orang, kok ada yang mau sih yang bantuin aku, yang belain aku Tuhan. Ya, siapa aku Tuhan? Itulah yang Tuhan lakukan. Ya, melalui dosen kakak. Kakak berubah, ya, kakak bertekad mau lebih baik lagi. Dan sejak itu, hidup adalah untuk memberikan apa yang bisa dan apa yang kumiliki. Kakak gak punya banyak, tapi apa yang kakak bisa, kakak lakukan. Kakak bisa sharing, kakak sharing. Ya, kakak bisa translate, kakak translate. Kakak bisa apa lagi? Nggak bisa banyak kakak. Ya begini-begini aja lah. Bisa bahasa Inggris, bagikan. Dan kakak juga mendampaki hidup murid-murid untuk melayani. Dan puji Tuhan, ya, ada beberapa murid yang setia melayani di satu PPA namanya, Pusat Pengembangan Anak, di mana kami mengajarkan bahasa Inggris kepada murid-murid yang memang yang notabene ya begitulah bahasa Inggrisnya ya, yang biasa-biasa aja dan bahkan cenderung kurang begitu. Senang banget lihat mereka datang setiap minggu, dan kadang mereka curhat di grup, aduh rasanya ya pengen gue iniin gitu ya. Saya bilang sabar ya, sabar, begitulah melayani ya. Tapi ketika mereka memberikan seperti itu, mereka juga berkata ada sukacita loh ya, ada damai sejahtera, dan paling penting mereka bisa melihat, mengerti bahwa ada Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan mau pakai mereka. Amin. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga teman-teman adalah hidup untuk melayani Tuhan. Teman-teman, kakak mau mengajak teman-teman semua yang dengar sharing ini ya. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, dia datang, dia raja loh, dia punya segala-galanya, tapi dia datang bukan untuk dilayani, dan dia datang untuk melayani. Dia melayani kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya, dia setia di keluarganya sampai waktu yang Tuhan tetapkan. Sampai ia berusia 30 tahun baru dia keluar. Sebelum itu dia melayani di keluarganya, dia setia di keluarganya. Dan ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya, dia mulai melayani. Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Dia melayani kebutuhan mereka. Dia bahkan merendahkan dirinya dan membasuh kaki mereka. Memberikan satu contoh, satu teladan yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa ya, kita harus melayani terlebih dahulu. Ketika orang dilayani, hidup mereka akan diubahkan. Mereka merasa berharga, mereka merasa layak, dan mereka akan merasa sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melayani, ada orang yang mau melayani. Yuk teman-teman, kita melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, selalu dia bercerita tentang kerajaan Allah. Selalu ia melayani ya, orang buta, orang kusta, orang lumpuh, ya, bermacam-macam kebutuhan. Yesus melayani. Kok kita nggak melayani sih? Ya, yuk kita melayani yuk. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita? Ya, kalau saya boleh tanya, kakak boleh tanya kepada teman-teman, apa yang membuat teman-teman masih belum mau melayani Tuhan? Ya, mungkin kebanyakan akan berkata, Kak, saya nggak punya waktu. Teman-teman, waktu itu satu hal yang bersifat relatif. Kalau kita bilang kita sibuk, masih banyak orang-orang lain yang lebih sibuk dari kita. Tetapi kalau kita mau memulai
membagikan waktu kita, memprioritaskan apa yang menjadi yang utama dalam hidup kita, saya yakin kita bisa ketemu solusi untuk waktu tersebut. Mungkin yang kedua akan berkata, Kak, aku nggak punya banyak, aku cuma punya sedikit, ya, sedikit, ya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ya, peribahasa itu benar. Sedikit walaupun nggak banyak, kita berikan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan kita berikan kepada Tuhan. Kita layani Tuhan. Tuhan yang memampukan. Dan bahkan Tuhan yang menambah-nambahkan kepada hamba yang setia. Ya, ditambahkan talentanya. Kepada hamba yang tidak mau menggunakan talentanya, yang ada daripadanya diambilnya. Ngeri loh teman-teman. Ya. Kalau kita benar-benar mau hidup yang berdampak, mau self-sacrifice, nggak ada cara lain. The only way is to serve other people. Ya, cara satu-satunya adalah dengan kita melayani orang lain. Kenapa? Tuhan Yesus melayani kok. Kok kita nggak melayani? Apa kita merasa lebih bisa, lebih hebat, lebih baik dari Tuhan Yesus sehingga kita tidak mau melayani? Yuk teman-teman, ya, mungkin kedengarannya keras, ya, tapi kakak sayang sama teman-teman semua. Dan kalau teman-teman benar-benar mau hidup yang bermakna, mau hidup yang sejati, yang penuh, mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Ya, nggak sendiri kok, bersama-sama, ya, dengan teman-teman yang lain. Ya. In unity there is strength. In unity there is strength. Ya, kalau kita bersatu, sedikit yang kita miliki bisa menjadi satu dampak yang luar biasa. Teman-teman, mari kita lakukan hal tersebut. Kita ikut teladan Kristus. Amin. Ya, kita layani di gereja kita. Di mana sih? Ya, di pelayanan kita, di ibadah. Di ibadah lagi online, Kak. Ya, sekarang masih online, tapi masih bisa kok melayani. Kalau ada kita bisa melayani nggak? Bisa. Dari hal yang terkecil dulu, teman-teman. Kalau nggak bisa melakukan sharing atau pimpin pujian, ya. Kakak juga nggak bisa pimpin pujian. Kalau kakak nyanyi, ngeri rasanya, ya. Ya selalu kakak istrinya bilang, aduh jangan, kamu jangan nyanyi, kamu khotbah aja lah, kamu sharing aja. Nggak bisa, ya udah jangan dilakukan. Yang bisa apa? Hal-hal yang kecil-kecil aja kok. Ya, contoh ya, kita jadi co-host. Sekarang zamannya era Zoom, ya. Dan perlu tuh, kalau teman-teman ngerasain kan, kalau di kelas atau bahkan di pertemuan-pertemuan, ya, kadang-kadang pembicaranya lagi ngomong, ada yang bocor. Oi, Mak, nasi gorengnya, Mak, ambilin dong sini. Ketawa kan kita begitu dengar seperti itu. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melayani sebagai co-host. Kita lihat yang mana yang mic-nya sudah bergetar itu ya. Ya kita mute ya dengan tujuan supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang baik. Bisa melayani kok teman-teman. Ya, apalagi ya sebarkan ibadah, kita ada ibadah seperti ini, share linknya ke teman-teman. Oh, kita nggak pernah tahu bagaimana ini bisa menjadi berkat. Ya bahkan, ya kadang-kadang hal yang kelihatannya kecil ini dan dampaknya menjadi besar luar biasa. Ya, mari teman-teman kita melayani Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup yang berkorban, sekali lagi temanya, wow, kenapa? Nggak gampang. Ya, self-sacrifice, it's not easy. Ya, kalau kita bicara tentang pengorbanan diri, nggak mudah teman-teman, tapi bisa dilakukan. Amin. Kita sudah melihat bagaimana kita meneladani Kristus, pengorbanannya yang mengubahkan kita. Ya, sekali lagi kakak mau review ya, supaya kita ingat, supaya kita bisa melakukan dalam hidup kita. Ya, biar mata kita adalah mata yang melihat kebutuhan. Ya, biar hidup kita hidup memberikan apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, biar hidup kita adalah hidup yang melayani. Dimanapun kita berada, apapun bentuknya, tapi kita melayani Tuhan. Dan itulah ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memultiplikasikan, yang melebih-lebihkan, menambah-nambahkan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita buat, kita nggak sadar, taunya sudah menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Teman-teman rindu seperti itu? Yuk kita berdoa yuk teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang sudah menjadi teladan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini Bapa,
Kami ingin belajar Tuhan tentang pengorbanan diri ya Bapa. Biarlah kami bisa melakukan Tuhan sedikit dari apa yang ada ya Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menambah-nambahkan. Kami yang tidak mampu, Tuhan yang mampukan. Kami yang tidak bisa, Tuhan yang membuat kami bisa ya Tuhan. Kami yang terbatas, Tuhan yang menambahkan hikmat sehingga kami bisa tahu apa yang perlu kami lakukan ya Bapa. Oh, beracaralah Tuhan. Bekerja Tuhan, bekerja ya Bapa. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman Tuhan. Mungkin mereka bergumul Tuhan dalam tengah di keadaan seperti ini, ketidakpastian Tuhan. Mungkin mereka, iman mereka Tuhan sedang lemah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, melalui pelayanan hari ini ya Bapa, jamah mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Aku berdoa juga Tuhan untuk mereka yang rindu Tuhan, untuk memberi diri mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan. Kalau mereka sempat pengen namun ragu-ragu, atau mereka sudah pernah melayani namun sekarang sudah tidak lagi, Tuhan aku berdoa Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah semangat pengorbanan Tuhan, semangat Paskah, semangat kemenangan itu yang memampukan kami dari yang mati sehingga kami bisa hidup kembali. Hal yang sama terjadi Tuhan dalam pelayanan kami, dalam studi kami Tuhan, dalam kehidupan, dalam relationship kami ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang mengubahkan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.